berdikari, yes, yes, yes. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa, ini saya sudah bertemu langsung dengan salah seorang pelukis muda yang sedang naik daun, yaitu saudara Lukman yang kemarin sudah berpameran di rumah pelancong yang ada di Jalan Magelang bersama kawannya Agus Nuryanto dan Bayu Purwantono. Kali ini saya berhasil menemui Mas Lukman yang kebetulan dia sedang berada di studionya dan saya menemuinya. Selamat berjumpa. Ayo. Mas Lukman. Apa kabar? Baik. Wah, ini Mas Lukman, saya tertarik dengan karya-karya Anda yang dipamerkan di rumah pelancong bersama dua kawan Anda ini. Ya. Sebetulnya apa yang Anda tayangkan, yang Anda pamerkan di rumah pelancong itu, Mas Lukman? Sebenarnya gini Pak, jadi karena kita dari SMS dulu itu memang bertiga, dalam artian itu saya di kelas, Bayu Purwanto kakak kelas, dan Agus Nuryanto juga kakak kelas. Kita bertiga itu senang dengan tulisan wayang. Dari satu alma mater ya? Dari satu, ya karena kan kayak wayang mungkin tradisi atau Yeah. nenek moyang kita yang udah Hmm. lama ya, kita ibadah nguri-nguri kebudayaan itu. Yeah. Makanya kita bertekad bulat untuk pameran di sana. Hmm. Di rumah pelancong. Iya, iya. Itu. Nah, memang sudah hampir 10 tahun karya-karya kita mengambil tema-tema wayang. Oh, jadi Anda memang bertiga itu, dan khususnya Anda juga memang mengambil tema khusus wayang ya sejak dulu. Apa alasan Anda, kenapa Anda membuat tema-tema seperti itu? Ya mungkin sebagai generasi bangsa Indonesia ya. Ya. Kayak mungkin kalau wayang kan cara itu hampir punah Pak ya, untuk kalangan muda sekarang ini banyak istilahnya kayak band-band. Mungkin kalau pemuda-pemuda sekarang nggak suka, kita sebagai generasi muda ya istilahnya mengapresiasi lah, ibaratnya menguri-nguri itu tadi kebudayaan itu dengan mungkin tema-tema lukisan wayang. Ya. Bahkan itu kan karya-karya kita juga bermacam-macam style atau gaya. Mungkin kalau saya cenderung wayang kontemporer, Ya. kayak Karno Tanding. Kalau Agus Purwanto itu cenderung wayang Purwo. Ya. Terus siapa itu Bayu Purwanto itu mungkin wayang-wayang jenis wayang beber. Ya, ya. Bisa diceritakan Mas Lukman, ketika Anda kan lulusan SMSR sama ISI juga ya? Ya, lulusan SMA. Bisa diceritakan, dan akhirnya Anda itu memutuskan jadi pelukis profesional, karena kan Anda termasuk generasi muda ini ya? Memang dari kecil saya itu udah ibaratnya suka melukis lah. Istilahnya sudah orang waktu kecil kan masih biasanya di tembok-tembok pakai apa itu pensil, terus ada kapur. Ya. Ya karena setelah itu Mas Nasrun kan juga om saya ya, ibaratnya Yeah. Pak Lik ya, dia bilang, oh karya kamu agak bagus ini ya. Apa ada ibaratnya greget untuk kuliah sekolah di SMSR ya. Nah, waktu itu terus tahun 99 saya itu selesai tamat SMP, hijrah ke Jogja. Anda kelahiran Banyumas ya? Banyumas, 85 Maret 82, Jumat Kliwon. Wah. Nah, Jumat Kliwon itu Iya. habis Jumatan itu lahiran. Iya. Nah, setelah itu terus tahun 99 saya daftar SMSR. Oh, ya, ya. Itu dari teman saya namanya Slamet, tapi dia nggak diterima, bahkan saya juga nggak diterima. Oh, gitu ya? Nah, dan tahun 2000 nyoba lagi sama Mas Rul, mau nyoba lagi nggak? Nyoba lagi ya. Akhirnya tahun 2000 saya diterima di lukis. Ya. Lukis terus sampai selesai 2003 terus daftar di ISI, kuliah di ISI, ngambil jurusan lukis sama patung, tapi dua-duanya nggak diterima. Oh. Sama sekali nggak diterima. Oh iya. Dan pulang kampung. Iya. Pulang kampung. Oh, sempat pulang kampung. Sempat pulang kampung 1 Iya. tahun, belajar lah istilahnya. Iya. Belajar. Dan 2004 saya daftar lagi di ISI, jurusan waktu itu ngambil jurusan tekstil. Oh, tekstil. Itu Batik, kria ya? Kria tekstil. Kria tekstil ya? Nah, di situ mungkin tanpa tes mungkin waktu itu Oh iya. langsung diterima. Oh gitu. PMDK atau apa itu istilahnya? Ya mungkin kalau cenderung ke desain ya, ke Oh, iya. tekstil kan desain mungkin kayak butik gitu. Iya. Selesai tahun 2011.
Nopo berdikari. Yes, yes, yes. Kongo berdikari. Yes. 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 Tapi Anda melanjutkan ke isi juga nggak? Iya, waktu itu saya ikut lanjutkan ke isi. Kebetulan bukan sendiri rupanya yang saya masuk, Kriya tapi juga? krianya, Kriya apa? kria tekstil. Oh, kria Nah, tekstil. Oh, kebetulan, sama angkatan. ya sama. Oh. Kebetulan sinkron. Oh. Karena apa? Lukisan saya itu lukisan wayang. Nah, kebetulan cocok banget ini dengan motif batik, Iya, kan iya. gitu. Iya, iya. Akhirnya saya masuk ke situ, saya ambil aja itu motifnya, saya terapkan ke lukisan. Gitu. Oke. Ini kedepannya nanti Anda akan seperti apa ini? Karena kan masih panjang ya. Di depan Anda itu nanti masih panjang apa yang akan terjadi itu Anda punya bayangan nggak itu? Ya, mungkin kalau saya ke depannya ingin mempertahankan karya seperti ini. Oh iya. Saya pertahankan. Mungkin nanti ini kanvas yang besar ini saya mau bikin Karno Bali. Iya, iya. Nanti Mahabharata gitu, Iya, iya. versi wayang orang. Iya, iya. Ya semakin kita kan masih muda pokoknya ya berkarya lah. Karena saya dengar dan saya lihat Anda itu juga piawai juga berabstrak ya itu. Ya ada itu di belakang itu Oh, iya. sekitar mungkin besar lah. Oh iya ya. Yang kecil-kecil sekitar 300 ada. Oh, tapi nggak ingin mengeksplorasi yang abstrak, lebih Ya, ke mungkin surrealis nanti. Sekarang dalam pencarian Pak, tadi Oh. mungkin mau saya padukan antara abstrak dengan karya Surrealis wayang ya? itu, Oh. karya wayang. Oke. Kalau Anda sendiri Mas Mas Bayu, Anda karya-karya Anda kedepannya nanti juga akan seperti itu juga atau mandek di situ atau bagaimana? Saya tetap di wayang, tapi tidak menutup kemungkinan ke lukisan yang lain. Oh, iya ya. Tapi intinya memang saya dasarnya memang untuk apa ya, lukis wayang itu kan untuk mempertahankan itu tradisinya itu. Ya. Karena apa? Sekarang tidak banyak kelompok yang mengangkat tentang wayang. Nah, makanya kita ini yang menjadi apa ya, pancingan lah Iya, untuk generasi muda yang berikutnya. Jangan sampai tradisi yang udah ada, kebudayaan yang kita miliki itu hilang gitu aja, punah gitu aja. Iya. Itu jangan sampai lah. Iya. Oke pemirsa, memang patut kita acungi jempol. 2 dari 3 kawan yang sekarang sedang naik daun ini sebagai seorang pelukis muda yang sedang naik daun tentu saja, Lukman dan Mas Bayu Purwantono, dan juga kawan satunya lagi Mas Agus Nuryanto. Nanti Anda akan melihat bagaimana komentar seorang maestro lukisan kita dewasa ini yang di era kontemporer ini semakin diperhitungkan di dunia seni rupa di Indonesia. Tunggu yang satu ini. Nopo berdikari. Yes, yes, yes. Kongo berdikari. Yes. 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 Pemirsa RBTV di rumah, ini saya langsung akan bertanya dengan Bapak Nasirun, maestro kita, yang beliau saya yakin dia akan Anda tunggu komentar-komentarnya tentang karya dari 3 perupa anak muda yang sedang naik daun ini. Mereka adalah Lukman, Agus Nuryanto, dan Bayu Purwantono. Nah pemirsa, saya langsung saja bertanya dengan Bapak Nasirun. Pak Nasirun, ini menurut Anda bagaimana ini karya-karya mereka yang ditampilkan di Rumah Pelancong di Sleman ini oleh 3 perupa yang masih muda ini, Pak? Ya, pada dasarnya 3-tiganya bagus, Ya. dan bagusnya itu mereka di alam kontemporer ini Ya. ada kontrol quality bukan pada bentuk visual, Ya. tetapi mereka punya basic tradisi yang saya kira terjadi cross culture, ada usaha untuk mencari identitas, itu yang menariknya. Ya. Jadi yang bagus yang kedua, anak muda
ketiga anak muda ini berani mengeksplor dan berani untuk mempresentasikan karya-karya yang saya kira aroma keindonesiaannya itu Sangat kuat gitu ya. sangat kuat. Meskipun di tengah ini saya sampai merinding nih. Di tengah suasana kontemporer hiruk pikuk yang seperti itu ya. Harus hormat kontemporer, Oh, gitu ya? harus tunduk dan hormat Oh, ya. iya, iya, Artinya iya. harus ada pencernaan. Iya. Ada ketiga perupa ini saya kira ada pencernaan, melahirkan blasteran saya kira. Iya, iya. Untuk memperkaya seni tradisi yang sudah ada dan tidak menutup kemungkinan ikut mengawal kesenian masa kini yaitu kontemporer itu. Pak Nazirun tuh nanti ketiga perupa ini yang dia garap akan lebih langgeng ya dibandingkan tema-tema yang digarap oleh perupa kontemporer kemarin yang menurut saya itu semusim gitu loh. Itu menurut Anda gimana ini? Jadi lebih temporer kira-kira gitu ya. Iya. Ya, saya kira dibutuhkan satu energi, dibutuhkan konsisten ya. Ya. Dan dibutuhkan betul-betul dengan kesadaran penuh bahwa ada satu anugerah, ada satu talented, bahwa diberi kebiasaan untuk merupakan gagasan karena perupa itu tadi. Iya, iya. Dengan basic warisan budaya masa lampau tentu tradisi. Iya. Nah, ini ada ruang yang saya kira kesempatan ruang ini adalah untuk menuju karakteristik ataupun identitas tiga perupa ini. Tapi harus dibutuhkan satu proses kerja Yang panjang gitu. yang panjang dan tidak pernah menyerah. Dan konsisten ya. Harus itu Oh, wajib iya. hukumnya. Dan Kalau itu- enggak nanti tidak bisa menaklukkan ide-idenya ataupun pikiran-pikirannya ataupun problematiknya, justru mereka yang nantinya mereka itu chaos sendiri. Iya. Tapi harapannya saya lihat tiga perupa ini punya harapan Iya, besar ya. sangat ya, karena tidak terlampau jauh dengan warisan yang tidak jauh dari dirinya. Artinya secara fitrah bahwa kemudian tradisi ini adalah kita menjadi milik. Kalau tidak menjadi milik, kita meraba-raba. Ya. Nah, ini jalannya tidak begitu lapang kira-kira itu. Ya, Tapi ya. kalau ini sudah menjadi milik, nah tinggal terjadi semacam cas-cas gitu, Ya. untuk bisa menangkap ide-ide besar kira itu. Maksud Anda cas itu disetrum itu ya? Oh Tiap iya, saat itu otomatis diupdate itu ya. Oh iya. Jadi yang dekat ini mengecas gitu. Ya. Dengan situasi politik, dengan situasi zaman, Ya. dengan situasi apapun menjadi lebih subur karena warisannya sudah ada, Ya. tidak terlalu berjarak gitu. Artinya frame-nya udah ada gitu ya? Sangat ada. Dan ini nampaknya antara Lukman Agus Nuryanto dan Bayu Purwantono ini agak jumbuh juga dengan apa yang Anda perjuangkan selama ini. Artinya saya tidak tahu apakah mereka itu mengepigoni Anda atau bagaimana, saya tidak tahu ini. Ini menurut Anda bagaimana ini? Kelompok berdikari, yes, yes, yes. Kelompok berdikari, yes, yes, yes. Seperti saya begitu kagumnya dengan tiga maestro katalah Afandi, Ya. dengan kelugasannya dan ada cemburunya loh. Iya, iya, iya. Artinya Afandi saya kira manusia pengecualian yang mampu mengintip sumber ide kira-kira. Iya. Bahkan Anda berpelukan dengan istrinya yang kedua itu ya. Kira-kira seperti itu. Saya melihat di Museum Afandi itu. Kira-kira Rubiam juga Iya. layak untuk dipublikasikan karena Iya. saya kira ada sejarah penting, ada saksi hidup nih. Saksi Iya. hidup ya Rubiam itu saya kira. Ini dia bagian penting juga dari Afandi ya kan. Sangat. Saya kira Afandi tidak main-main untuk memilih seorang Rubiam, tidak memilih apa bintang film atau apa kira-kira Iya, seperti iya. sama dengan saya melakukan saya lebih baik foto dengan dengan Rubiam sebagai istri Afandi Iya. daripada dengan Pragawati atau bintang film. Artinya dalam konsep ini juga tradisi juga. Iya. Konsep mikul dhuwur mendem jero saya kira saling ada simbiosis, artinya saya saling bonceng Rubiam ataupun Rubiam bonceng saya, Iya. kira-kira gitu. Artinya saling komunikasi roh gitu ya. Ada komunikasi, ya ada komunikasi pastilah ya. Ada komunikasi yang nanti ujungnya juga
memberikan nilai-nilai kemaslahatan, yaitu Ya. lahirnya sebuah kolaborasi yang nantinya mereka juga bisa nantinya bisa untuk dipresentasikan publik. Barangkali publik juga akan menjadi apresian dengan cara membeli kira-kira. Ya. Nah, dana ini bisa menjadi kepanjangan Afandi yang begitu humanis, saya kira, Ya. sampai akhir hari ini masih menjadi inspiratif, kira-kira begitu. Tema pameran yang mereka tampilkan ketiga berupa muda ini kan anak wayang, ya. Dan Anda, semua orang tahu bahwa Anda selama ini juga mengeksplor nilai-nilai wayang, ya. Bagaimana ini konteksnya ketika kita ambil dengan karya-karya ketiga berupa muda ini? Jadi wayang ginambar miring dadio teladaning agesang itu barangkali sebuah mantra agung. Ya, itu diulangi Pak, ini penting ini. Jadi wayang Wayang ginambar miring ginambar miring dadio dadio tulodaning agesang. tulodoning agesang. Oke. Ya. Karya Pujangga Agung bahwa wayang ini warisan kebudayaan yang sangat-sangat klasik, sangat-sangat adiluhung ini, di dalam nilai-nilai yang ada ditawarkan dalam apakah itu wayang dalam epos Mahabharata ataupun Ramayana, Ya. itu adalah potret diri kita, Apapun versinya itu ya. apapun versinya. Ya. Nah, tentunya generasi muda sebagai kreator muda ya untuk mencarang itu, Ya. mencarang, membuat kebudayaan baru untuk memperkaya kebudayaan yang sudah ada. Jadi gitu. Dan Jawa mempunyai itu ya. Karena saya lihat kan dalam wayang di negara lain itu kan nggak ada tokoh Semar gitu. Kalau di Jawa kan ada tokoh Semar itu. Menurut Anda bagaimana itu? Artinya itu kan akar kita kan memang jadi sangat kuat sekali ketika kita mempunyai hal yang berbeda misalnya dengan Thailand atau negara manapun itu. Konon Rabindranath Tagore itu pernah hormat dan terkagum-kagum. Nah, dia ibaratkan bahwa kebudayaan Hindis itu ibaratkan pohon beringin yang tumbuh subur di India sana. Ya. Tapi justru akarnya itu di Nusantara ini. Ini yang sangat, justru ini sentrumnya di sini. sentrumnya di sini. Jadi kalau kita menjadi importir Ya. agama bumi, agama samawi dengan tentunya ada kebudayaan yang terbawa ini. Iya. Mereka tunduk tetapi tidak mencari kalah dan menang. Di dalam dua epos Ramayana dan Mahabharata itu ada sisipan. Sebelum lahirnya bentuk Petruk, Semar, Gareng. Bagong, Ya. Gareng itu dari kata Fatrukil Baho Wasamirul Khairot. Ini adalah pesan seorang maestro bahwa jadilah anak muda yang punya jati diri terhadap kebangsaan Indonesia. Ini kelihatannya memang simpel, tapi ini sangat penting dan fatal kalau dilanggar. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.